Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deca Delia Putri dengan NIM 241060512. Saya berasal dari kelas B, mata kuliah grafis dan visualisasi komputer. Dan untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan apa itu graphic pipeline. Tahapan pertama dalam graphic pipeline adalah raw vertex atau primitif, yaitu data dasar pembentukan objek 3D seperti titik dan segitiga. Pada program ini, tahap raw vertex direpresentasikan oleh pembuatan geometri. Contohnya adalah zipper geometri dan rectangle geometri yang digunakan untuk membuat bola, langit, dan tanah. Pada tahapan ini, objek masih berupa data matematika dan belum memiliki warna dan tekstur. Tahapan berikutnya adalah vertex processor yang bersifat programmable. Di tahap ini, setiap vertex ditransformasikan dari koordinat lokal objek ke koordinat layar. Dalam program ini, proses tersebut dipengaruhi oleh kamera dan transformasi objek. Kamera dibuat dengan rasio aspek 800:600 dan diposisikan pada koordinat tertentu. Juga di sini menggunakan movement rig untuk menggerakkan kamera sehingga transformasi vertex dapat berubah secara dinamis saat program berjalan. Setelah vertex diproses, data masuk ke tahap rasterizer. Rasterizer mengubah bentuk geometri menjadi fragmen-fragmen sesuai resolusi layar. Tahap ini bersifat fix, artinya tidak dikontrol langsung melalui kode Python, melainkan dilakukan otomatis oleh sistem grafika. Tahap selanjutnya adalah fragment processor yang kembali bersifat programmable. Pada tahap ini, setiap fragmen diberikan warna berdasarkan material dan tekstur. Dalam program ini, fragmen prosesor direpresentasikan oleh penggunaan tekstur material dan tekstur. Contohnya adalah tekstur langit, rumput, dan grid pada bola. Setiap fragmen menentukan warna berdasarkan koordinat tekstur. Selanjutnya ada margin output dan processing. Bagian ini merupakan bagian terpenting yang ada dalam kode. Setelah fragmen diproses, hasilnya masuk ke tahap margin output. Disinilah hasil fragmen digabungkan dan diproses sebelum ditampilkan ke layar. Program ini menggunakan teknik post-processing, yaitu merender scan ke tekstur terlebih dahulu, kemudian tekstur tersebut diproses ulang. Efek yang digunakan adalah bright filter untuk menyaring area terang, kemudian blur horizontal dan vertikal, lalu digabungkan kembali menggunakan additive blend untuk menghasilkan efek bloom. Proses ini terjadi setelah fragmen prosesor dan sebelum tahap display. Tahap terakhir adalah display, di mana hasil akhir berupa pixel ditampilkan ke layar. Dalam program ini, proses ini dilakukan oleh render setiap frame di dalam fungsi update. Bagian kedua ini saya akan menjelaskan kode yang ada pada 10 Lake Shadow 2. Bagian pertama saya akan masuk ke modul utama. Yang pertama ada modul base, yaitu kelas dasar aplikasi. Ada modul kamera, menentukan sudut pandang, modul mesh, gabungan geometri dan material, modul renderer, menghubungkan scan ke layar, dan modul scan, wadah semua objek 3D, dan yang terakhir ada modul tekstur, yaitu membuat gambar untuk material. Selanjutnya, import efek processing, ada additive blend untuk menggabungkan dua hasil renderer. Bright filter effect, menyaring bagian terang. Color reducer, mengurangi jumlah warna. Horizontal blur, blur horizontal. Invert effect, membalik warna. Pixel effect, efek pixel. Tint effect, pewarna tint. Vertical blur effect untuk membuat blur pada vertikal, dan yang terakhir ada vignette effect, yaitu efek vignette. Selanjutnya ada modul tambahan, yaitu movement rig untuk mengontrol pergerakan kamera pada input keyboard atau mouse, dan ada post processor untuk mengelola post processing pipeline. Ada box geometri untuk geometri kubus, rectangle geometri untuk geometri bidang datar, dan zipper geometri untuk geometri bola. Dan modul terakhir ada material. Surface material untuk memberi warna polos, tekstur material yang berbasis tekstur.
Sekarang kita masuk ke kelas utama program. Di sini ada kelas test base, yaitu mewarisi base agar mendapat render loop, initialize, dan update. Initialing ini dipanggil sekali sebagai penanda program mulai berjalan. Self renderer ini mengatur proses render dan warna latar. Karena 000 maka latarnya berwarna hitam. Pada bagian ini menjadi wadah untuk semua objek 3D. Kamera untuk menentukan proyeksi tampilan, dan set position ini kamera diletakkan sedikit menjauh dari pusat scan. Selanjutnya, movement rig digunakan untuk mengontrol kamera. Add self kamera, yaitu kamera dimasukkan ke dalam rig. Add self rig ditambahkan ke scan. Dan set position 014, posisi awal rig atau kamera. Sekarang masuk untuk bagian sky atau langit. Per geometri radius sama dengan 50 untuk bola besar sebagai langit. Earth texture yaitu untuk tekstur langit. Sky material yaitu material yang menggunakan tekstur. Sky mesh itu menggabungkan geometri dan material. Self scan at sky yaitu memasukkan langit ke scan. Selanjutnya kita masuk pada bagian grass atau tanah. Grass geometri, rectangle geometri, width sama dengan 100, height sama dengan 100, yaitu untuk membuat bidang datar besar sebagai tanah. Grass texture untuk tekstur rumput, dan grass material tekstur diulang agar tidak pecah. Grass rotate diputar agar horizontal. Utama, sphere geometri untuk geometri bola, dan tekstur untuk tekstur grid, dan set position 010 untuk posisi bola di atas tanah. Selanjutnya masuk tahap processing. Post processor di sini yaitu merender scan ke tekstur terlebih dahulu. Untuk post processor add effect yaitu menyaring area terang, dan self processor add effect horizontal blur effect itu untuk blur horizontal, dan vertical blur effect untuk blur vertikal. Target list 0 yaitu mengambil hasil render utama. Untuk additive blend effect yaitu menggabungkan hasil blur dengan skin asli atau efek bloom. Lalu untuk update loop, depth update, self ring update untuk memperbarui posisi kamera berdasarkan input, dan self post processor render untuk merender skin dan post processing setiap frame. Selanjutnya menjalankan program dengan tes screen size 800,600 dan run, yaitu untuk membuat instant test dan menjalankan render loop. Langkah selanjutnya yaitu menjalankan programnya dengan mengetik python 10 like shadow -2.py. Maka akan muncul gambar seperti di atas. Dan untuk pertanyaannya, mengapa efek visual seperti bloom lebih efektif diterapkan melalui post processing dibandingkan langsung di fragmen shader utama dalam grafik pipeline? Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.